Tuhan, selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur kembali Tuhan menghantar kita dari sini. Kita bisa ada lagi ini karena kebaikan Tuhan yang membuat kita semua ada sebagaimana ada. Kita sehat-sehat, kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Saya akan baca begini punya firman Tuhan, satu ayat. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Sekali lagi saya baca Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga ayat 1, Yohanes 10 ayat 10, di sana kita tahu iblis itu dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu datang dan selalu mendakwa kita. Iblis itu selalu menuduh kita. Iblis itu selalu untuk menyusahkan kita. Iblis itu selalu berusaha untuk kita sampai kepada titik akhir dalam hidup kita. Dikatakan dia akan membunuh, membinasakan kita. Dan bukan cuma sampai sekedar kita bisa binasa secara jasmani, tetapi dia mau binasa secara rohani. Tapi kita baca di ayat di sini, ayat Roma 8 ayat 3. Saudaraku, satu yang membuat pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudaraku, siapakah yang akan menyalahkan orang-orang yang dibenarkan? Siapakah yang akan menghukum mereka? Orang-orang yang dilepaskan dari hukuman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan ada 3 hal yang kita harus syukuri sebagai orang-orang percaya. Saudara, ya. Walaupun saya katakan tadi di awal bahwa iblis berusaha mendakwa kita di hadapan Tuhan. Iblis berusaha untuk menuduh kita. Iblis berusaha untuk menyusahkan kita. Iblis berusaha untuk bisa membuat kita dicuri dari sejahtera kita. Iblis berusaha untuk mengambil ketenangan kita dan sukacita kita, kegirangan kita. Iblis berusaha sedemikian rupa dengan cara-caranya dia sampai pada hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, selama dia belum dihukum, dia berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan saya dan saudara dalam kondisi untuk disusahkan dalam hidup ini. Hari ini saya katakan iblis selalu naik turun di hadapan Tuhan untuk mendakwa kita, menuduh kita. Tapi kita bersyukur kata firman Allah, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menyalahkan kita? Orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Siapakah yang menghukum kita? Orang-orang yang sudah dilepaskan dari penghukuman Allah. Sehingga katakan 3 hal yang harus kita pegang baik-baik. Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Tetap menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi orang yang tetap dibenarkan oleh Tuhan, menjadi orang yang tetap dilepaskan dari penghukuman Allah. Kalau kita memiliki itu semua, walaupun iblis naik turun ke surga, datang kepada Allah mendakwa kita, walaupun setiap hari, setiap saat iblis berusaha untuk mencuri kita, kedamaian kita. Dia berusaha untuk mencuri segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan dia punya tujuan untuk membuat kita menjadi orang yang dibinasakan dan dibinasakan sampai selama-lamanya. Dia mencari teman di neraka. Dia mencari banyak orang untuk bersama-sama dengan dia dalam penghukumannya Allah. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang tetap dipilih oleh Tuhan. Tetap menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan orang-orang yang tetap dilepaskan dari pada penghukuman itu. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 2 berkata begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus
dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera akan makin melimpah atas kita. Dan yang terkasih, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saya percaya kita tahu kalau pilihan bagi orang pilihan adalah orang-orang yang sudah masuk dalam kriteria yang standarnya ketika seorang barangkali diterima dari sebuah tempat untuk dia kerja, ya, sebuah kantor atau apa saja, pasti ada standar, ada kriteria dia dipilih. Ya. Saudara, kita dipilih, saudaraku, kita bersyukur, saudara, kita menjadi orang-orang dipilih, walaupun kalau Allah melihat kita tidak ada yang bisa menjadi ukurannya Allah. Ya, karena manusia itu adalah bagaikan kain rapuh, kain kotor, kain lara, kata firman Allah. Kain yang dapat sopong sedikit, saudara, karena sudah lapuk. Saudara, kain yang kotor, yang sangat-sangat kotor di hadapan Tuhan. Tapi Allah memilih kita. Amin. Allah memilih saya dan saudara menjadi kepunyaannya, menjadi milik kesayangannya. Sehingga saudaraku, kita juga harus punya standar sebagai orang-orang pilihan. Tetap mempertahankan karena standar pilihan itu pada umumnya, karena dia baik, karena dia setia, karena dia teguh, karena dia sabar, karena dia setia, karena dia punya perilaku, punya karakter ilahi dalam hidupnya, sehingga kita juga tetap mempertahankan pilihan itu dengan standar-standar firman Allah, sehingga kita tetap menjadi orang-orang pilihan, sehingga kalaupun iblis selalu setiap saat mendakwa kita tidak akan masuk dalam dakwaan iblis. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Galatia 3 telah berkata begini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, tetap telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Kita tahu Abraham dibenarkan karena tindakan imannya. Ya, Abraham dibenarkan karena imannya. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita orang-orang yang dibenarkan karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita menjadi orang yang dibenarkan. Selain kita keluar daripada kebenaran, menyangkal dia, tidak terima dia, saudaraku, kita menjadi orang yang akan tidak dibenarkan, disalahkan. Dan ketika kita menjadi orang yang tidak dibenarkan, dakwaan itu, tuduhan itu, ya, apapun ancaman itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Karena iblis itu selalu setiap saat, setiap detik berusaha untuk menjatuhkan kita di hadapan Tuhan. Makanya pertahankan hidup kita benar di hadapan Tuhan dengan cara apa? Kata firman Allah, iman dimulai dari pendengaran firman Allah, dan firman Allah yang membenarkan kita. Ya, makanya milikilah firman Allah. Jangan jemu-jemu untuk dengar firman Allah. Jangan bosan-bosan untuk membaca firman Allah. Sekarang Allah sudah memberikan fasilitas yang secara mudah untuk kita dapatkan firman Allah. Ya, saudara, kita baca, ada pembacaan firman Allah, ada firman Allah pagi, ada firman Allah malam, kadang-kadang ada siang hari, ada begitu banyak firman Allah yang kita dengar. Tinggal tergantung saya dan saudara mau menggunakan kesempatan itu, manfaatkan tentang itu atau tidak, tergantung kita sekarang. Saudaraku, keselamatan itu memang dari Allah. Allah sudah beri, tergantung kita mau mempertahankan keselamatan yang Tuhan anugerahkan atau tidak. Saudaraku, ya, saudara kasih, itu yang kedua, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kemudian kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari hukuman. Ya. Kenapa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, dan kita percaya kita lepas dari penghukuman. Tetap pertahankan orang-orang yang walaupun didakwa oleh iblis nanti, saudara, walaupun sekarang dia terus mendakwa kita, tetapi kalau kita hidup benar, hidup menjadi orang pilihan, kita lepas dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bisa bilang amin? Ya. Kita yang ada dalam Kristus Yesus, kita dilepaskan dari penghukuman. Penghukuman manusia bisa jatuh 1 tahun, bisa jatuh 2 tahun, bisa jatuh 10 tahun.
atau barangkali penghukuman manusia seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi penghukuman kalau daripada Allah, penghukuman yang kekal dan penderitaan yang kekal selama-lamanya. Saudaraku, bukan cuma jasmani, rohani kita terhukum, saudara yang kasih. Dan kalau kita bersama Kristus, kata firman Allah, tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya yang harus kita lakukan, kita perbuat dalam hidup ini adalah mempertahankan tiga hal ini. Tetap menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tetap dipilih oleh Allah, orang yang tetap terus dibenarkan oleh Allah, dan menjadi orang yang tidak akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Walaupun saya katakan iblis itu berusaha dengan sekuat tenaga sampai hari ini, saudaraku, ya, dia datang kepada Allah mendakwa kita. Ya, kalau kita baca Zakaria pasal 3, dia katakan ayat 1, kemudian ia memperlihatkan kepada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Saudara, iblis juga ada di samping Allah Bapa. Sudah di sebelah lagi, saudara. Dia katakan mendakwa. Ya, dari yang kasih, makanya kita pertahankan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dibenarkan dan dibebaskan dari penghukuman. Caranya, saudara yang kasih, mari kita, saya katakan, kita bersyukur, kemudian caranya kita mau menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tetap setia, tekun, tetap sabar. Ya, saya tiap minggu ada seri, kalau kita baca di Facebook, beberapa minggu lalu kesabaran, minggu kesabaran, lalu ketekunan, kesetiaan dan sejahtera. Saudara, jadi jangan cuma sekedar lihat saja begitu saja hal-hal yang lain, saudara. Coba media sosial itu dimanfaatkan, saudaraku. Ya, dari malam kami pelayanan Zoom beberapa hamba Tuhan, setengah sudah dikasih, dan kita harus betul-betul naik ke level untuk di media sosial, untuk di hari-hari ini. Saudara bisa barangkali kita memberikan kata-kata motivasi, lebih kasih kata motivasi, ya. Saudara, kalau mau tahu gambar juga boleh, tersenyum, muka marah, tapi kasih keterangan ini muka marah begini tidak bagus, begitu maksudnya, ya. Saudara yang kasih, gunakan media sosial dengan sebaik-baik mungkin. Kalau tahu gambar bunga, silakan tahu gambar bunga. Bahwa bunga ini bagus tidak, tapi lebih bagus ketika kita punya hati yang berbunga-bunga di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang kurang dalam segala. Kita gunakan segalanya, ya. Bukan kita harus curhat di sana, kemudian lagi dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang tidak bagus. Tapi saatnya kita bisa memberikan motivasi ketika orang baca, wah puji Tuhan. Saudara yang kasih, tiga hal tadi kita pertahankan. Yang pertama saya katakan kita menjadi orang pilihan, dibenarkan dan diusahakan tetap tidak ada penghukuman daripada Tuhan. Ya. Kalau hal itu lepas, saya percaya kata firman Allah kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ayat terakhir, ayat yang ke-37 dalam Roma 8 sampai ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan begitu baik. Haleluya. Saudaraku, ketika kita menjadi pilihan Tuhan, orang yang benarkan lepas dari hukuman, itu karena Allah mengasihi kita. Amin. Allah mencintai kita, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya tetap pertahankan menjadi milik kepunyaan Allah. Tetap cinta Dia, tetap mengasihi Dia, tetap memuji Dia, tetap menyembah Dia, tetap mengagungkan Dia, tetap dekat dengan Dia, tetap baca firman Allah, berdoa, berpuasa, beribadah, setia kepada Dia, dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya
Itulah menandakan kita sebagai orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan. Dan 3 hal itu akan menjadi milik kita selama-lamanya, selama Tuhan mengizinkan kita tinggal di muka bumi. Kita tunduk kepala, kita berdoa firman Allah. Kita akan memuji menyembah Dia. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus lebih jauh menerangi firman